Contoh, kita sekarang ini mungkin tidak menyadari bahwa pengkondisian kita untuk benar-benar menyaksikan tegaknya New World Order, tatanan dunia baru, itu sudah semakin jelas, sudah makin kelihatan. Nggak tahu Anda mengikuti atau tidak, tapi saya sarankan untuk coba mengikuti sekalipun sumber-sumbernya kebanyakan bukan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Itu sudah mulai banyak pakar di Barat yang memberikan sinyal peringatan bahwa para pemimpin-pemimpin kelas dunia ini merancang sebuah skenario namanya The Great Reset. Pernah dengar istilah itu? Anda tahu reset? Tahu reset? Ya, jadi kalau misalnya HP Anda udah mulai susah gitu ininya, ngirim pesan ya kan, udah mulai terasa berat gitu ya, Anda harus reset kan, atau restart kan gitu. Nah, ini mereka, para pemimpin dunia sekarang ini, termasuk orang-orang kaya dunia sekarang ini, mereka itu melontarkan sebuah ide namanya The Great Reset. Jadi dunia ini harus melakukan riset besar-besaran. Dan ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan COVID. Jadi seperti kita ketahui, efek dari menyebarnya COVID ini, apalagi semenjak WHO mengumumkan ini sebuah pandemik, maka berbagai pemerintahan berbagai negara memberlakukan lockdown. Dan lockdown itu otomatis mempengaruhi ekonomi. Nah, makanya gagasan Great Reset ini yang pertama kali melontarkan siapa? Yang pertama kali melontarkan adalah ketua sebuah badan dunia yang namanya World Economic Forum. Jadi Forum Ekonomi Dunia. Jadi ceritanya mereka orang-orang pinter nih dan orang-orang berpengaruh. Banyak pimpinan-pimpinan negara, banyak taipan-taipan kelas dunia ngumpul di situ. Terus mereka membicarakan ini bahaya nih dengan COVID ini, lockdown, maka banyak ketimpangan ekonomi terjadi ya kan, resesi ekonomi terjadi ya kan. Maka kita kelihatannya harus menggagas sebuah ide solutif. Nah, mereka akhirnya menggagas yang namanya The Great Reset. Nah, Great Reset ini kemana arahnya? Arahnya adalah pembentukan One Global Government, sebuah pemerintahan global tunggal. Tapi nggak berhenti di situ. Ada kata sifatnya di situ. Sifatnya apa? Totalitarian. Tahu totalitarian artinya apa? Jadi One Global Totalitarian Government. Jadi sebuah pemerintahan totaliter yang global, yang tunggal. Paham totaliter artinya apa? Ada yang paham? Totaliter itu sama dengan otoritarian. Otoriter. Jadi sebuah pemerintahan tunggal dunia yang punya watak memaksakan kehendak. Sewenang-wenang ya. Dan slogan yang diangkat diantaranya berbunyi begini: You will own nothing, but you will be happy. Anda tidak akan memiliki apa-apa, tetapi Anda akan hidup bahagia. Dan slogan seperti ini adalah slogan yang sangat cocok dengan paham ideologi komunis. Ya, kalau di negara komunis itu orang nggak punya private property, nggak punya kepemilikan pribadi, semua milik negara. Tetapi hidupnya senang. Karena apa? Karena semua keperluannya dipenuhi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dunia mau diarahkan ke sana. Jadi, yang segala Anda sekarang mulai mengalami nih, dibikinlah aturan begini, aturan begitu, ya kan, yang digunakan kalimat yang keren yang namanya protokol, ya kan. Itu latihan, Anda dilatih untuk tunduk pada satu pemerintahan tunggal dunia itu. Makanya sekarang seragam, Pak, di mana-mana. Solusinya 3M. Itu Anda jangan pikir cuma berlaku di Indonesia, tidak. 3M ini berlaku di mana-mana sekarang, Pak. Orang kena COVID karena 3M, nggak dipatuhi. Orang nggak kena COVID karena 3M dipatuhi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus paham bahwa kalau ini berjalan terus begini, berarti mereka bisa memaksakan kehendak-kehendak mereka untuk melakukan hal-hal yang dalihnya kebaikan masyarakat luas, tetapi ujung akhirnya adalah kepentingan dari yang punya kuasa. Makanya saya katakan, ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah togo, sudah melampaui batas, maka Allah Al-Muntaqim yang maha pemberi balasan pasti akan menimpakan azab pedih yang skalanya sesuai dengan skala kezalimannya. Kalau skala kezalimannya kelas dunia, sudah barang tentu azabnya juga kelas dunia. Nah, pelan tapi pasti kita semua menuju ke titik tersebut, saudaraku rahimakumullah. Makanya saya peringatkan diri saya dan kita semua, marilah kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin tawakal kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah Ta'ala, karena jujur apa yang kita alami ke depan ini akan semakin berat. Saya ambil contoh saja tadi di perjalanan, yang jemput bertanya kan, Ustaz, gimana caranya kita mensikapi vaksin? Ya, jadi sekarang ini kan masih ya ada pro kontra lah gitu ya kan, masih ada pro kontra. Termasuk yang wilayahnya diberlakukan atau akan diberlakukan aturan divaksin kena Rp300.000, nggak divaksin kena penalti 5 juta. Itu kan di wilayah tertentu seperti itu.